3 huruf, ada kata kerja 4 huruf rubai, dan ada kata kerja lebih dari 3 dan lebih dari 4. Maka disebut kata kerja sulasi mazid, kata kerja rubai mazid. Itu kalau bahasa Arab. Kata kerja 3 huruf kah, kata kerja 4 huruf kah, atau kata kerja pertambahan dari kata kerja 3 huruf sulasi mazid, atau pertambahan dari kata kerja 4 huruf rubai mazid. Nah, supaya ketika kita mengucapkan satu kata, nanti kita uji maknanya, sehingga kita bisa mengetahui makna etimologinya, makna katanya. Ya, secara satu kata itu apa maknanya? Supaya ketika kita memperluas makna menjadi makna terminologi, makna definisi, bahkan lebih luas lagi menjadi makna ta'arif, makna secara epistemologi, bahkan lebih kuat lagi makna secara filosofis. Ya, nah, kita uji dulu satu kata. Inna dina, sesungguhnya kewajiban. Kalau persamaan kewajiban tadi itu apa? Tata cara dan sistem berkewajiban. Berarti sesungguhnya tata cara dan sistem berkewajiban indallahi, di sisi Allah, al-islamu. Nah, al-islamu ini apa maknanya? Berasal dari kata kerja aslama yuslimu islaman. Aslama itu dalam bahasa Arab memiliki makna menyelamatkan. Itu makna pertama. Makna kedua, aslama itu artinya berserah diri. Boleh juga kita ajukan makna yang pertama, berserah diri. Aslama itu artinya saya menyerahkan diri. Di dalam peperangan itu, dua belah pihak terjadi peperangan. Kemudian yang satu merasa terdesak. Nah, dibanding sekarang sisa pasukan kita 5.000 lawan 20.000. Kalau kita terus perang, mati nih yang 5.000. Kawan kita sudah meninggal 4.000, ya anggap sudah syahid. Nah, tapi kita yang 5.000 ini kalau perang terus mati sia-sia karena lawan 20.000. Maka kita menyerah. Nah, menyerah itu bahasa Arabnya aslama. Saya mengaku kalah. Aslama itu artinya mengaku kalah atau menyerahkan diri. Nah, kita disuruh menyerahkan diri itu sama siapa? Sama pencipta kita. Nah, kita makhluk. Makhluk itu diciptakan. Berasal dari kata kerja khalaqa yakhluqu. Nah, yang menciptakan itu disebut khaliqun. Pihak yang menciptakan itu disebut khaliqun, yaitu Allah. Nah, kita wazaka makhlukun. Kita yang tercipta. Objek kita ini. Sebagai objek diciptakan. Maka harus berserah diri. Mengalah sama yang menciptakan kita. Nah, kita ini abdun. Abdun itu hamba. Pekerjaan abdun itu abidah, menghamba. Nah, kepada siapa kita menghamba? Kepada ma'budun, kepada yang tempat kita menghamba, yaitu al-khaliq, ya. Nah, kembali ke makna Islam. Aslama yuslimu islaman artinya berserah diri, ya, atau bermakna menyelamatkan. Berarti dua makna Islam, ya. Pertama berserah diri, kedua menyelamatkan. Nah, sekarang bila dinun, makna agama disebut dinun atau kewajiban, disambung dengan kata Islam, maka disebut dinul Islam. Dinun itu artinya kewajiban atau tata cara berkewajiban atau sistem menjalankan kewajiban. Kemudian Islam itu bermakna tunduk, pasrah, mengalah. Kewajiban untuk tunduk dan pasrah dan mengalah. Kepada siapa kewajiban untuk tunduk, pasrah dan mengalah itu? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban untuk pasrah, mengalah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Khaliq, pencipta kita, Rabbun, Tuhan kita, Ilahun, sembahan kita, ya, yang macam-macam, yang memberi kita rezeki, Ar-Razik, atau yang maha, berarti Ar-Razzaq, ismu tabdil dari Ar-Razik,
Ar-Razik itu pemberi rezeki. Allah itu Ar-Razik, pemberi rezeki. Nah, bila sifat ismul fa'il Ar-Razik ini kita superlatifkan, superlatif itu artinya good, better, best. Good, better, best. Nah, best itu kata superlatif. Ya. Pemberi rezeki, sangat pemberi rezeki, maha pemberi rezeki. Nah, itu superlatifnya. Nah, superlatif dari maha pemberi rezeki itu adalah Ar-Razzaq. Kalau pemberi rezeki saja Ar-Razik. Nah, karena Allah itu segala sesuatu yang mengurusi nasib kita, pemberi rezeki kita, pemberi makan kita, pemberi nyawa kita, pemberi keselamatan kita, pemberi kedamaian, pemberi ilmu, pemberi rasa aman. Karena semua itu berasal dari Allah, maka kita disuruh submission bahasa Inggrisnya. Submission itu bahasa Arabnya aslama. Nah, dinul Islam artinya kewajiban untuk tunduk pasrah kepada Allah. Nah, sekarang untuk apa kewajiban Anda laksanakan untuk tunduk pasrah kepada Allah itu? Untuk makna Islam yang kedua, untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga, anak saya, misalnya istri, misalnya kalau punya istri, keluarga besar, saudara kandung, keponakan, sepupu, kakek nenek, cucu, satu suku, satu masyarakat desa, satu daerah, satu masyarakat bangsa, satu masyarakat dunia. Jadi dinul Islam itu bermakna apa? Kewajiban atau tata laksana menjalankan sistem berkewajiban dalam rangka tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri sendiri, keluarga, satu suku, masyarakat, satu bangsa, kemanusiaan satu bumi. Di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, supaya di kehidupan akhirat masuk surga, berarti selamat. Kehidupan dunia supaya tertib sosial, tertib berbangsa, bernegara, tertib bermasyarakat, tertib dalam keluarga, tertib dalam satu suku, dalam kehidupan, segala bidang kehidupan, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang berbangsa dan negara, ya, bidang kegiatan muamalah apapun, itu memerlukan tata laksana sistem berkewajiban. Nah, sekarang kita hidup di dunia ini menjalankan sistem apa dalam hidup kita ini? Bila Anda menyusun sendiri tata laksana dan sistem berkewajiban Anda di bumi ini, membangun peradaban sendiri, membangun negara sendiri, membangun sistem sosial sendiri, membangun organisasi sendiri. Bila tata laksana sistem itu Anda susun berdasarkan kemauan Anda sendiri, maka Anda disebut membuat agama sendiri atau membuat agama baru. Tetapi kalau tata laksana sistem berkehidupan Anda itu Anda terima dari sistemnya Allah, maka Anda disebut menjalankan hukum Allah. Nah, Allah berfirman di Al-Quran apa? Man lam yahkum bima anzalallahu fahuwa atau ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum atau menegakkan hukum selain dari yang turun dari Allah. Yang turun dari Allah itu apa? Kita tahunya kitab suci yang turun dari Allah itu. Bima anzalallah. Kita tahunya kitab suci. Ya, boleh Anda menginterpretasikan yang turun dari Allah itu bukan hanya kitab suci, tapi ilmu yang benar, hukum yang benar, hikmah yang benar, agama yang benar. Nah, kebetulan hukum yang benar, hikmah yang benar, ilmu yang benar, agama yang benar itu ada di kitab suci, penjelasan-penjelasannya. Maka bila kita tidak menciptakan sistem kehidupan di bumi, baik sistem berbangsa, bernegara, berinteraksi secara internasional, ya, menciptakan budaya,
tidak berdasarkan pedoman dari Allah yang diturunkannya, yaitu kitab suci Al-Quran, Allah mengancamnya, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Orang kafir bermakna orang yang ingkar. Nah, seberapa besar ingkarnya Allah yang lebih tahu. Tapi skalanya dari 0 sampai 100. 100 itu udah kafir, masuk neraka gitu kira-kira. Nah, apakah kafirnya 97 udah masuk neraka? Ya kira-kira sudah. Di atas 50 udah masuk neraka kira-kira itu. Di bawah 50 kadar kekufurannya mungkin masih bisa ditakar dengan kebaikan-kebaikan manusia itu. Kan manusia juga berbuat kebaikan, ya, beramal soleh, berjasa kepada kemanusiaan itu sendiri. Sekalipun secara status kafir, ya, tapi ada kebaikan-kebaikannya. Nah, nanti Allah akan timbang. Nah, kebanyakan ulama sih mengatakan masuk neraka semua sudah kalau sudah kafir. Ya benar dengan pendapat itu. Silahkan berpegang dengan pendapat itu. Nah, tapi ada orang lain yang berpendapat bahwa kasih sayang ibu kandung kepada anak-anaknya, ya, kalau seorang ibu kandung, anggap ibu kandung yang tidak terlalu hebat gitu ya, orang biasa gitu. Nah, ibu kandung yang paling biasa saja nggak tega anaknya menderita, ya. Nah, sayangnya ibu kandung kepada anak kandung itu kira-kira 10 kali sayangnya ayah kepada anak-anaknya. Sekalipun ayah juga sayang sama anak, cuma ekspresinya itu tidak sehebat ibu gitu loh. Kalau ibu ekspresinya langsung, jangankan ibu manusia, ibu ayam saja, biasanya ayam itu ditangkap oleh elang itu mudah. Tapi jangan coba-coba elang menangkap induk ayam. Induk ayam ini kan melindungi anaknya. Nah, saat berperan sebagai induk, ayam ini menjadi sangat luar biasa, sangat powerful. Induk ayam bisa mengalahkan elang. Yang biasa elang memangsa ayam. Ayam jantan, pejantan besar itu dimangsa oleh elang. Diterkam gitu Pak, dicakar gitu. Kalah pejantan ayam. Nah, induk ayam mengalahkan elang itu. Karena apa? Semangatnya melindungi anak. Nah, itu baru ibunya ayam ya. Tidak tega anaknya menderita atau menjadi korban. Apalagi ibunya manusia. Nah, kasih sayang ayah dibanding kasih sayang ibu 10 kali kasih sayangnya kepada anak. Nah, Nabi Muhammad kasih sayangnya kepada umatnya kira-kira 1000 kali. Makanya Nabi Muhammad itu apa saja derita umatnya itu dia ingin tanggung. Bahkan saat Nabi Muhammad nazak periode sakaratul maut, kemudian dia merasa kesakitan, sangat kesakitan Rasulullah. Kemudian memberi aba-aba kepada Jibril. Wahai Jibril. Kemudian Jibril tahu maksud Nabi. Kemudian Jibril yang ada di samping Nabi memerintahkan malaikat Israel yang mencabut nyawa Nabi, hentikan. Maka malaikat Israel tidak mencabut lanjut nyawa Nabi, tapi berhenti. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Jibril, sungguh sangat sakit rasa nazak sakaratul maut itu. Kemudian malaikat Jibril menoleh ke kanan saking tidak tega, sambil terisak sedihnya Jibril sampai mau nangis. Nah, saat Rasulullah melihat Jibril menoleh itu, wahai Jibril, kenapa kamu memalingkan muka? Apakah kamu tidak suka melihatku menderita kesakitan? Kemudian semakin sedih Jibril yang agung itu saja bisa sedih. Ya Rasulullah, aku tidak tega melihat kekasih Allah, sebaik-baik makhluk di seluruh alam semesta. Bayangkan malaikat Jibril itu perdana menteri di sistem kerajaannya Allah, merasa mulia dan dimuliakan oleh seluruh malaikat. Tetapi Jibril terhadap Nabi Muhammad menyebut khairul khaliq, khairul makhlukat, ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik ciptaan Allah, Sayyidul Mursalin, ya, imamnya para rasul-rasul Allah, Sayyidun Nabiyyin, imamnya, majikannya seluruh nabi-nabi. Bukan hanya majikan seluruh manusia, tapi majikannya seluruh nabi dan rasul. Nah, nggak tegalah Jibril ketika
Nabi Muhammad dicabut nyawa, menoleh gitu, sambil menangis. Kemudian wahai Jibril, sampaikanlah kepada Allah supaya Allah berkenan sakitnya sakaratul maut umatku. Umat Nabi Muhammad hari ini 1,8 miliar. Kalau satu orang sakaratul maut sangat sakit. Nah, Nabi ingin mengambil seluruhnya. Rasa sakit sakaratul maut umatnya dari sejak zaman sahabat sampai hari kiamat. Nabi berdoa sama Allah, ya Allah, izinkan aku mengambil alih rasa sakit umatku pada saat sakaratul maut. Nah, Nabi Muhammad tidak tega. Nah, Allah izinkan separuhnya. Nah, separuh rasa sakit sakaratul maut itu kita akan rasakan nanti saat sakaratul maut yang sebenarnya. Nah, Nabi telah mengambil setengahnya. Tambah sedih malaikat Jibril. Malaikat maut pun nggak berani lagi mencabut nyawa Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu diperintahkan Israel, wahai Israel, mintalah izin kepada Muhammad kekasihku. Kalau dia mau meninggal, mau mati, cabut nyawanya. Kalau dia belum siap, mau lanjut hidup di dunia, mau panjang umur seumur bumi ini, abadi, Allah pun akan berikan. Tapi Rasulullah pun rindu sama Allah, ingin bertemu Allah. Maka ketika Allah datang dengan aba-abanya, ya Allah, sekedar jangan aku yang mendahului ingin, tapi engkau datang pada waktunya, maka tidak ada uzur, tidak ada alasanku untuk menundanya lagi. Karena aku tidak boleh menginginkan mendahului, maka aku menunggu. Nah, sang kekasih ini kan merindukan kekasihnya, merindukan Allah. Tetapi yang ini penuh adab, kekasih ini penuh adab, maka dia menunggu dengan rindunya. Nah, datanglah utusan untuk menjemputnya, bertemu Allahnya. Nah, yang ini sekalipun sayang sama umatnya, dia pun sayang sama Allah. Nah, dua kekasih nih, satu Allah, satu umat. Nah, Rasulullah ingin lebih lama bersama umatnya untuk membimbing hidup supaya jalan yang benar. Tapi kalau lebih lama lagi hidup, nanti hadisnya Rasulullah kan tambah panjang nih. Sunnah Nabi kan tambah panjang, berarti aturan tambah banyak. Nabi Muhammad saja nggak tega. Semakin lama dia hidup di bumi, aturan berkehidupan itu tambah banyak. Nggak tega sama umatnya lagi. Jadi semacam paradoks antara ingin dipercepat, ingin diperlambat. Nah, jadi tengah-tengah saja, yang pas-pas saja, kira-kira begitu. Jadi singkat cerita demikian. Nah, Nabi Muhammad sayang sama umatnya 1000 kali kasih sayang seorang ibu. Nah, Allah menciptakan manusia ini lebih tidak tega lagi kepada hamba-hambanya. Nah, kalau Nabi Muhammad 1000 kali kasih sayang ibu kandung, nah ibu kandung gak ingin anaknya masuk neraka. Nabi Muhammad gak ingin umatnya masuk neraka. Nah, Allah gak ingin hambanya masuk neraka. Sangat tidak ingin Allah. 1.000.000 kali kasih sayangnya ibu ini adalah kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada Anda semuanya, yang mukmin, yang muslim, dan termasuk yang kafir. Allah sayang semuanya. Nah, saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya ini, Allah turunkan petunjuk yang turun kepada hamba-hambanya ini setiap detik. Bukan hanya berupa Al-Quran, mushaf ini. Mushaf ini turun sebagai petunjuk, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran ini sudah 15 abad. Tapi Allah juga menurunkan petunjuk setiap detik. Allah berkomunikasi dengan hambanya setiap detik. Tetapi hambanya ini mahjubun, terhijab oleh dosa, terhijab enggak punya ilmu, terhijab enggak berpegang kepada agama, terhijab enggak berpegang pada hikmah. Hijab yang membatasi Allah dengan hambanya itu sampai 2 juta hijab. Nah, kalau Anda berzikir Allah, terbuka hijab 1, zikir Allah lagi, terbuka hijab kedua, zikir Allah ketiga, terbuka hijab keempat, sampai 2 juta zikir Allah, terbukalah 2 juta hijab. Baru Anda dengan Allah itu berkomunikasi itu kayak hotline, telepon, nyambung gitu. Nah, itulah Allah memerintahkan
fazkurullaha katsiran. Maka sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Ini perintah kepada yang awam. Kalau perintah kepada yang alim, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, orang alim itu pernah bertemu Allah. Seperti Anda kan pernah bertemu orang tua kandung, ibu dan bapak. Maka ketika ingat kepada ibu Anda, kepada ayah Anda diam aja udah ingat. Tetapi kalau orang awam menyebut ibunya ibu gitu. Anak kecil itu kalau rindu sama ibu, dia harus ucapkan. Nah, ketika kita menyebut Allah, bayangkan Anda seorang hamba atau anggap saja sebuah entitas. Ketika Anda menyebut siapa saja, Anda punya teman, Amir. Ya Amir, maka Amir datang. Amir datang ini dalam kapasitas apa? Kalau dia teman Anda, dia akan datang sebagai teman Anda. Ya Abdul Fattah, saya temanmu, apa yang bisa saya bantu? Nah, kalau saya panggil Fatimah, misalnya istri saya di rumah, saya panggil, ya Fatimah. Kemudian Fatimah datang kepada saya. Ya suamiku, dia datang sebagai istri Fatimah ini. Nah, kalau Anda memanggil siapa? Majikan Anda di kantor. Ya bos, ya Pak Khalid. Maka Pak Khalid itu menyapa Anda. Ya Abdul Fattah, ada perlu apa? Dia datang sebagai bos saya. Nah, siapapun yang kita panggil, dia akan menyapa kita sesuai statusnya. Kalau kita memanggil ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, semoga keselamatan kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad pun membalas waalaikumsalam ya Abdul Fattah. Dia menyapa saya sebagai Nabi. Menyapa saya, menganggap saya umatnya. Karena status dia adalah Nabi saya dan saya umatnya. Jadi sesuatu yang kita panggil itu, dia akan membalas panggilan kita sesuai dengan statusnya. Nah, ketika kita memanggil ya Allah, maka Allah tahu statusnya terhadap kita ini. Allah adalah Khalik kita, pencipta kita. Allah adalah pemberi rezeki kita. Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah penolong kita. Allah adalah pemberi rasa kebahagiaan, pemberi ilmu, pemberi hikmah, pemberi pemahaman keagamaan. Jadi Allah akan menyapa kita dengan statusnya Allah. Dan sebanyak kita memanggil Allah, 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 Allah. Berzikir sehari Allah itu berapa kali? Ya semampu Anda, 100 kali. Berarti Anda mencicil sehari telah membuka hijab 100 hijab. Sebulan berarti 3.000. 1 tahun berapa? Kali 10, 36.000. Kalau 10 tahun 360.000.